Salam bisnis sedulur. Mengapa ada orang yang berani mengambil resiko? Karena berbisnis itu berarti sebenarnya sama dengan kita menantang resiko. Lah kenapa bisa? Karena memang satu sisi kita harus menciptakan yang namanya kebutuhan. Apapun pilihan bisnis kita. Mau bisnis jasa dengan beragam turunannya, termasuk kuliner, termasuk jualan yang lain, kemudian bisnis agraris yang mungkin agrobisnis atau mungkin pertanian, atau termasuk juga itu bisnis yang berorientasi industri, dan kemudian juga bisnis yang sifatnya itu adalah perdagangan. Itu semua berarti sama saja kita menantang risiko itu. Karena uang yang kita miliki sama saja berarti kita tes apakah ini akan menghasilkan keuntungan atau tidak. Sesuai dengan pilihan bisnis berarti kita harus menciptakan yang namanya kebutuhan. Ketika kita masuk di kuliner berarti kita harus memiliki spesifikasi dari jenis makanan, minuman, F&B yang kita sajikan, kita siapkan untuk calon konsumen kita yang datang ke warung, kafe, resto, atau mungkin juga ya layanan yang bersifat makanan. Itu artinya apa? Kita harus menciptakan kebutuhan. Ketika kita menciptakan kebutuhan berarti kita harus melakukan produksi. Dan ini berarti harus melakukan yang namanya pengadaan bahan baku, bahan penolong, kemudian diracik, diolah, lalu melakukan komposisi supaya cita rasa dan juga taste itu sesuai dengan lidah dari. Ini kan sama saja dengan kita mencoba mengambil risiko nyata. Tapi banyak saja orang yang berani melakukan itu. Kenapa? Karena mereka punya karakter. Hanya dengan melalui risiko, kita tahu bahwa kita belajar. Dengan melalui kita masuk ke risiko itu, kita tahu bisa kita melakukan yang namanya sebuah studi kasus. Jadi ketika kita masuk bisnis, berarti satu kita harus menciptakan kebutuhan. Kedua, kita harus masuk arena kompetisi yang nyata itu. Karena tidak ada lagi satu jenis bisnis yang monopoli. Tingkat kompetisinya sudah semakin tinggi. Boleh dilihat di sekitar kita yang namanya jasa-jasa bisnis bertebaran. Dan kemudian juga jasa-jasa perdagangan, mau mikro, mau menengah, itu terlalu banyak. Dan itu artinya apa? Kompetisi itu nyata. Itu artinya apa? Risiko. Dan risiko itulah yang harus kita coba telusuri. Kita lakukan analisa potensi risikonya, identifikasi masalahnya, kemudian penyebabnya, dan pada akhirnya ada baiknya kita memang melakukan yang namanya perencanaan. Perencanaan yang memang kita lakukan terencana, terkonsep, dan terukur. Supaya kita tahu risiko itulah risiko rasional. Karena bisnis itu yang pertama adalah mencari keuntungan, menciptakan kebutuhan. Yang ketiga berarti berkompetisi secara sehat di jenis pilihan bisnis apapun. Dan yang keempat berarti kita harus melakukan perencanaan yang terukur. Mau apapun jenis bisnisnya, bisnis agraris, bisnis jasa, bisnis perdagangan, kemudian juga bisnis yang sifatnya industri. Ini adalah soal pilihan seberapa besar uang kita, rencana bisnis kita, mau skala mikro, kecil, menengah, mau apapun. Itu tergantung dari kita semua. Itu makanya dalam dunia bisnis, itu elemen-elemen itu harus kita pelajari. Dari mulai yang misalnya, apa kegiatan utama di lingkungan bisnis yang kita ciptakan. Lalu bagaimana kita membangun relasi hubungan, interaksi dengan pelanggan kita. Bagaimana kita juga melakukan yang namanya itu cost structure. Menghitung biaya-biaya pengeluaran dari keseluruhan mata rantai. Karena apa? Karena tadi ketika kita berbisnis berarti kita melakukan fungsi yang namanya fungsi produksi. Memproduk, mengolah, dan menghasilkan produk yang sesuai dengan target dari pelanggan kita. Ya, segmentasi pasar itu berarti harus dianalisa supaya risiko itu semakin kecil dan potensi pendapatan dan omset itu semakin besar. Produksi berarti kita harus melakukan yang namanya penjualan. Masa kita memproduksi kita tidak menjual? Nah, penjualan itu berarti bisa saja offline
atau online. Itu soal pilihan-pilihan saja. Seberapa besar kekuatan dan sumber daya kita dalam teknologi, dalam media sosial, maupun di dalam sistem marketing manual konvensional yang ada di lingkungan kita. Yang pertama tadi produksi, yang kedua penjualan, berarti kita harus mendistribusi barang itu. Mendistribusi barang itu berarti menggunakan tools, sarana, bagaimana barang itu bisa diketahui oleh orang lain. Atau bagaimana barang itu keluar dari lingkungan kita. Itu berarti kita kadang memerlukan yang namanya promosi media sosial atau mungkin promosi konvensional lewat teman, lewat mulut. Atau mungkin melalui kurir, GoFood. Ya, jadi ada produksi, ada penjualan, dan juga ada distribusi. Termasuk ada penyimpanan, dari mulai penyimpanan bahan baku sampai kemudian ke penyimpanan barang jadi, barang setengah jadi yang kita sudah produksi. Cari risiko yang rasional ketika kita menjalankan bisnis itu. Karena tidak ada risiko yang memang membawa kita ke zona nyaman. Kita harus menantang dan memastikan risiko itu mengungkit daya juang kita untuk naik kelas. Salam berbisnis dan salam berkreasi. Selamat malam.